Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Firaya Islamiyah dari Prodi Akuntansi Blended Plus dengan NIM 2025 01 10 40. Di sini saya akan membahas materi di sesi kelima tentang pasar ekonomi. Apa itu pasar dalam ekonomi? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk tukar barang atau jasa. Ada berbagai jenis pasar, tapi dua yang utama dibahas di tugas ini yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar persaingan sempurna seperti pasar tradisional yang ramai di mana semua orang bebas bersaing. Sedangkan monopoli kebalikannya. Satu pemain dominan pegang kendali penuh. Selanjutnya yaitu adalah kenapa penting, karena jenis pasar ini menentukan harga barang sehari-hari kita, dari sayur hingga listrik. Di Indonesia, campuran keduanya ada di mana-mana, dan pemerintah sering campur tangan untuk keseimbangannya. Sekarang ada karakteristik dari pasar persaingan sempurna versus monopoli. Yang pertama, jumlah pelaku pasar. Di persaingan sempurna ada ratusan atau ribuan penjual dan pembeli. Bayangkan pasar pagi hari penuh sayuran dan buah-buahan. Semua jual produk homogen alias sama persis. Tomat merah di lapak A sama kayak di lapak B. Nggak ada bedanya seperti merek dan kualitas. Mungkin ada tapi sedikit. Penjual nggak punya kuasa harga. Kalau naikin sedikit saja, pembeli kabur ke lapak sebelah. Harga ditentukan mekanisme pasar seperti supply dan demand. Seperti informasi sempurna juga kunci. Semua tahu harga terkini, kualitas barang, fee obrolan, dan tawar-menawaran. Hambatan masuknya rendah. Siapapun boleh jualan besok, cukup modal kecil dan mempunyai lokasi. Hasilnya, harga rendah, efisiensi tinggi, konsumen senang karena dapat barang murah yang berkualitas. Sekarang yang monopoli, cuma satu penjual dominan, seperti raja di kerajaannya. Produk unik, nggak ada pengganti dekat, contohnya listrik rumah. Penjual bisa atur harga bebas karena nggak ada saingan, seperti naikin 10%. Pembeli tetap beli karena butuh. Hambatan masuknya gede, seperti paten eksklusif, regulasi pemerintah, atau biaya bangunan infrastruktur triliunan. Informasinya sering asimetris. Konsumen nggak tahu biaya sebenarnya, jadi gampang dieksploitasi. Perbedaan intinya itu persaingan sempurna dorong inovasi dan harga wajar via kompetisi ketat. Sedangkan monopoli berfokus untuk memaksimalkan, kadang lupakan konsumen. Ini dasar teori ekonomi klasik dari Adam Smith. Tentang soal invisible hand pasar. Sebenarnya manakah yang lebih menguntungkan untuk konsumen? Banyak penjual bikin harga adil, ditentukan pasar bukan satu orang saja. Nggak ada monopoli keuntungan, semua bersaing. Jadi konsumen mendapatkan pilihan yang luas, harga kompetitif, dan kualitas terjaga. Bayangkan belanja beras, bisa pilih 10 lapak, tawar harga, dapat yang paling murah dan kualitasnya bagus. Di monopoli, konsumen rugi besar. Satu penjual kuasai, harga bisa dimainkan sesuka hati, pilihan nol, dan inovasi lambat. Konsumen terpaksa menerima apa adanya. Meski mahal atau jelek, lebih baik persaingan sempurna karena dilindungi kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini benar nggak sih mengurangi kesejahteraan konsumen? Sebenarnya 50-50, tapi saya setuju 100%. Monopoli sering dikritik karena 4 alasan utama. 1. Harga tinggi, batasi supply biar langka, untungnya itu maksimal. Konsumen bayar lebih dari seharusnya. Yang kedua, pilihan terbatas, nggak ada alternatif, mau nggak mau ya beli. Yang ketiga, inovasi terhambat. Tanpa saingan, perusahaan santai, nggak perlu
buru-buru perbaiki produk. Yang keempat, eksploitasi. Di barang esensial seperti listrik atau air, konsumen tak berdaya. Contoh nyatanya yaitu di Indonesia, PLN monopoli distribusi listrik. Konsumen rumah tangga nggak punya pilihan, harus pakai PLN. Harga diatur pemerintah, tapi tetap naik secara bertahap. Masalah nyatanya yaitu pemadaman listrik sering di daerah terpencil, keluhan pelayanan lambat tapi tidak bisa ganti provider. Kalau ada saingan, pasti kualitas naik dan harga turun. Ini bukti monopoli natural, karena infrastruktur bisa merugikan konsumen kalau nggak diawasi dengan ketat. Terus contoh nyatanya itu di persaingan sempurna pasar sayur tradisional, banyak pedagang sayur homogen atau cold play sama semua. Jadi barang-barang itu sama semua. Terus harga fleksibel via tawar-menawar, hambatan masuknya itu mudah. Modal sekitar 5 juta udah bisa jualan, pembeli pindah lapak, kalau mahal bikin harga yang wajar aja jadinya. Terus kalau monopoli PLN, pegang jaringan nasional, regulasi lindungi dari pesaing, biaya masuk miliaran untuk bangunan gardun, konsumen terkait kontrak otomatis via meteran rumah. Jadi intinya persaingan sempurna lindungi konsumen, monopoli untuk perusahaan tapi butuh pengawasan. Sekian dari presentasi materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.